Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fisya Dinda, aku dari kelompok 3 dari kelas AK 102. Sebelumnya, aku ingin meminta waktu sebentar untuk mempresentasikan tentang dampak kecerdasan buatan dan revolusi industri 4.0 terhadap tenaga kerja di Indonesia, khususnya tentang AI ya teman-teman. Tanpa berlama-lama, cus ke video selanjutnya. Nah, pembahasan kali ini mengenai tentang dampak kecerdasan buatan AI dan revolusi industri 4.0 terhadap tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kita dapat menganalisis peluang dan tantangan yang akan terjadi di masa yang mendatang ya teman-teman, serta memberikan rekomendasi untuk menghadapi masa depan. Karena banyak banget kan zaman sekarang yang menggunakan AI dan lain-lain, serta banyak banget yang menyalahgunakan. Jadi kita akan belajar dulu ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan memahami kecerdasan buatan dan revolusi 4.0 dari kecerdasan buatan AI. Nah, kemampuan mesin untuk meniru fungsi kognitif manusia seperti belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Nah, kan teman-teman sekalian tuh tahu banget ya, ini nggak asing AI ini, yaitu AI ChatGPT ya. Kadang ada mahasiswa yang, jangankan mahasiswa, semua orang, apalagi zaman sekarang juga kan AI udah di mana-mana, dari WhatsApp segala macem ya teman-teman. Nah, kalian bisa belajar dari situ. Semua pertanyaan yang kalian gak bisa jawab di AI zaman sekarang tuh bisa. Nah, revolusi industri 4.0 ini integrasi teknologi digital, fisik. Ya, contohnya seperti itu. Seperti kecerdasan AI. Nah, dan biologis yang menghasilkan sistem produksi cerdas dan terhubung. Yes, jelas sangat cerdas karena dia dapat membantu kita memudahkan segala sesuatu aktivitas yang kita tidak mengerti. Kira-kira ada nggak ya dampak terhadap dunia kerja? Tentu ada teman-teman, dari dampak positif maupun negatifnya. Contoh satu ya, otomatisasi meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga berpotensi menggantikan pekerjaan manual. Ya, misal para editor foto atau video biasa menggunakan Adobe Lightroom atau CapCut dan sejenisnya. Namun karena adanya teknologi canggih ini yang bernama AI, nah itu bisa digantikan dengan generate AI-nya. Jadi otomatis langsung bisa. 2. Pekerjaan baru. Nah, banyak profesi yang muncul di bidang teknologi ya teman-teman. Nah, seperti data scientist dan spesialis keamanan cyber dan banyak macam teman-teman. Terus dampak pada keterampilan, akan banyak permintaan keterampilan teknis maupun non teknis yang relevan dengan AI dan revolusi industri 4.0 ya teman-teman. Nah, kalau sebelumnya kita bahas dampak, sekarang kita bahas peluang ya teman-teman. Oke, nah peluang bagi tenaga kerja ada peningkatan produktivitas, di mana otomatisasi dapat meningkatkan efisien hingga 30% loh teman-teman, dan AI membantu memprediksikan kebutuhan bahan baku. Contohnya seperti kayak misal kalian gak bisa masak atau apa, AI bisa bantu kalian kasih solusi, misal cara membuat tempe goreng. Nah, kalian generate pasti langsung keluar semua tata cara, mau bikin bumbunya dulu atau bagaimana, itu bisa ya teman-teman ya. Gak perlu khawatir, jangan pernah ngucapin kalimat kayak aku gak bisa, sekarang udah bisa karena adanya AI ini ya teman-teman. Tapi ingat, jangan sampai disalahgunakan. Terus peluangnya lagi ada pencipta lapangan kerja baru. Diperkirakan muncul 97 juta pekerja baru di sektor teknologi yang mendorong kewirausahaan berbasis teknologi. Contohnya apa? Sekarang kita mau beli apapun mudah karena tinggal klik klik klik. Terus ini benar atau enggak? Apakah kira-kira bagus atau enggak? Nah, kalau untuk usaha kalian bisa menggunakan digital AI. Jadi kalian bisa menggunakan kalian bisa sewa AI dan kalian bikin AI itu sendiri bisa, dan dapat
meningkatkan ekonomi kalian, menambah keuangan kalian. Jika kalian bisa membuat AI, karena ada orang Indonesia yang membuat AI itu ya, kalau nggak salah yang brand teks AI itu buatan Indonesia loh teman-teman. Wah, cukup bangga kita ya teman-teman ya. Kita udah bisa mengikuti perkembangan zaman ya teman-teman. Kita udah bahas dampak, kita juga udah bahas peluang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peningkatan keterampilan dan pendidikan. Bagaimana sih cara meningkatkan keterampilan kita, pendidikan kita dengan satu, pelatihan, dua, kerjasama antar teman, atau kita bisa cari relasi-relasi di tempat lain. Terus, tiga, pembelajaran seumur hidup, yaitu terus-menerus update tentang perkembangan zaman. Pelatihan-pelatihan kalian juga bisa mengikuti dari berbagai sumber, ya, mau di TikTok, platform-platform lainnya yang bisa kalian untuk pelatihan. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang tantangannya apa aja sih bagi tenaga kerja di Indonesia? Yes, ancaman pengangguran. Kenapa? Karena otomatis dapat menghilangkan 23% pekerjaan, terutama di sektor manufaktur dan jasa. Kenapa? Karena zaman semakin canggih ya, teknologi semakin maju. Apalagi karena adanya AI ini ya teman-teman. Terus ada ketimpangan sosial, akses pendidikan dan ekonomi yang tidak merata. Kadang di daerah pedesaan tuh masih banyak yang manusia-manusia yang belum mengenal teknologi canggih. Terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung juga ya teman-teman. Memperburuk kesenjangan, itu dapat memperburuk kesenjangan ya teman-teman. Nah, kesenjangan keterampilan, 54% karyawan merasa keterampilan mereka tidak sesuai dengan tuntutan kerjaan di era digital saat ini ya teman-teman. Nah, strategi dalam menghadapi peluang dan tantangan itu sendiri bagaimana? Oke, satu, kebijakan pemerintah, kita dapat regulasi dan mendukung inovasi dan program pelatihan terintegrasi untuk mempersiapkan tenaga kerja. Dua, peran sektor swasta. Kesadaran masyarakatnya sendiri, mendorong literasi digital, jangan malas, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi era AI dan revolusi 4.0. Seperti itu teman-teman. Nah, kesimpulan dari topik ini adalah agar kamu bisa berkolaborasi dan mengetahui peluang dan tantangan yang akan di masa depan, karena kalian adalah harapan masa depan. Oke, generasi penerus bangsa yang sangat diharapkan. Kolaborasi antar pemerintah maupun sektor swasta dan masyarakat sangat penting untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan di era AI ini dan revolusi industri ya teman-teman. Semangat terus!